jazalahu ayyuwakilah fihi. Toh, tolong ambilkan air ke dapur, hukumnya taukil. Tolong nanti belikan kitab, namanya taukil. Tolong nanti bookingkan tempat untuk saya balik Indo, namanya taukil. Qala rahimahullahu taala wal wakalatu aqdun jaizun. Taukil itu hukumnya jaiz masing-masing daripada yang berwakil dan yang diwakili. Yang berwakil namanya muwakil, yang diwakili namanya al-wakil. Fasuha membatalkannya kapan-kapan mereka kehendaki. Jadi tidak mutlak. Kalau kita oke kita teruskan. Kalau tak kita batalkan, tidak jadi masalah. Qala wa tanfasihu dan akan batal akad taukil dengan meninggal salah seorang daripada mereka. Wakil harus amin. Fima yaqbituhu wa fima yasrifuhu, terhadap yang diterima dan juga yang diberikannya. Jadi kalau kita ingin tahu yang mengatur dia sebagai setiap usaha kita dengan gaji yang kita tetapkan, orang yang kita bagi gaji, ya ima dia itu sebagai ajir atau dia sebagai wakil. Setiap usaha kita itu sebagai wakil. Wala yajuzu, dan tidak dibolehkan dia membeli dan menjual kecuali dengan 3 syarat. 1, menjualnya dengan harga pasaran. Yang kedua, secara tunai kontan. Wa iyakuna binaqdil balad, dan juga dengan mata uang yang berlaku di tempat itu. Wala yajuzu ayyabi amin nafsihi, penting. Nah sekarang, jadi macam mana kalau kebetulan Ustaz Amin ada kereta dia Wera. Ustaz, kalau kebetulan ada orang mau beli kereta, tolong jualkan kereta saya. Saya kata berapa kira-kira? Ya terserah Ustaz, insyaAllah lah. Kalau kira-kira dalam 30.000 tak ada masalah. Oke, saya bilang insyaAllah. Saya akan umumkan nanti dalam masa pengajian, siapa yang mau beli kereta seharga 30.000 Wera, akan saya jualkan kereta itu. Nah sekarang, kedudukan saya sekarang ini sebagaimana Ustaz Amin. Saya disebut wakil, dia disebut sebagai muwakil. Kalau kebetulan saya ada minat untuk membeli kereta tadi itu, apakah boleh saya beli langsung? Saya keluarkan duit 30.000 terus saya serahkan kepada Ustaz Amin? Tidak boleh. Atau untuk saya belikan buat Muhammad anak saya yang masih kecil misalnya, bukan yang sudah balik, yang masih kecil. Tidak boleh. Kenapa? Sebab kedudukan saya sekarang sebagai Ustaz Amin atau seperti muwakil. Dengan demikian tidak sah kita yang menjual, kita yang membeli. Jadi kalau saya mau beli kereta dia tadi itu, ijab kabulnya langsung dengan yang berkenaan. Tolong ijab. Saya jual kereta saya dengan harga 30.000. Saya katakan saya beli. Sementara saya mau beli tapi tanpa perantaran dia. Saya katakan kereta Ustaz Amin ini saya jual seharga 30.000 dan saya beli dengan harga 30.000. Itu tidak ada jual beli yang semacam itu. Jadi seperti kata seseorang misalnya, kalau kebetulan, ini kemarin masalahnya di situ, bukan di sini. Jadi, kalau kebetulan perempuan itu mau nikah, sedangkan tidak ada wali yang mengawinkannya kecuali sepupu sekali atau 2 pupu, terserah. Pupu sekali atau 2 pupu, terserah. Kebetulan orang tuanya sudah meninggal, pak saudaranya tidak ada, sanak saudaranya tidak ada, dia cuma dengan sepupunya saja. Kebetulan dengan sepupunya tadi itu mau menikah. Dengan siapa? Dengan sepupu dia sendiri. Ya, punya pikir, saya lebih aula. Terus sepupu saya, untuk apa bagikan sama orang lain? Jadi akhirnya dengan dia, oke, kalau macam tuh, ente, bukan hang ya. Kamu, saya kawinkan dengan saya. Dengan mas kawinnya 3.000 ringgit tunai. Ku terima akad nikah kamu dengan saya dengan mas kawinnya 3.000 ringgit tunai. Sah? Tidak sah. Kenapa? Sebab yang mengawinkan dia yang dikawinkan, tak boleh. Jadi kalau memang saya mau dengan sepupu saya tadi itu, cari sepupu yang lain. Kalau ada sepupu yang lain, oke. Kalau tak ada, akan dinikahkan oleh sultan atau oleh tuan imam. Cukup. Banyak nanti hilang masalahnya. Sikit-sikit dulu. Qala rahimahullahu taala wala yajuzu ayyabi amin nafsi, dan tidak boleh dia menjual kepada diri pribadi dia sendiri. Wala yuqarru ala muwakkilihi wala yuqarru ala muwakkilihi illa biiznih. Begitu bacaannya. Qala wala yuqirrul wakilu ala muwakkilihi,
dan tidak dibenarkan, tidak diikrarkan, tidak dibiarkan kepada muwakilnya untuk berwakil kecuali dengan izin. Ini juga kesalahan berlaku di sini. Ustaz Amin, Nazir, tolong belikan saya kambing, saya mau berkorban. Sekarang yang saya wakili untuk mencarikan kambing korban adalah Nazir. Nazir dalam waktu yang sama tak boleh berwakil kembali kepada orang lain. Kecuali kalau saya katakan, Nazir, tolong carikan kambing. Kalau itu ada halangan, bagikan saja kepada kawan-kawan, tolong carikan kambing korban. Nah, itu tak ada masalah. Tapi kalau dia tak bagi izin untuk kita mewakilkannya kepada orang lain, kita ikut izin, kita ikut perintah. Apa yang diperintahkan itu yang kita buat. Qala faslun wal muqarru bihi darbani, dengan benda yang kita akui itu terbagi kepada dua. Pengakuan kita dengan hak Allah, pengakuan kita kepada hak seseorang. Pengakuan seseorang dengan hak Allah yasihur ruju'u fihi anil iqrari bih. Dia mengaku bahwasanya terbabit dengan perbuatan zina, dia boleh ikrar, dia boleh rujuk. Setelah disebat, dipukul, dianiaya, dihukum, disakitin di dalam penjara, akhirnya dia mengaku, kata dia betul dia berkhalwat. Pada saat hukum subatan akan dilaksanakan, terus dia ralat kembali pengakuannya, hak dia. Sayyidina Ma'is mengaku melakukan perbuatan zina setelah dirajam oleh sahabat, terus dengan beliau lari. Nabi kita anjurkan pada waktu itu, tapi tidak didengar oleh mereka, agar mereka tidak mengejarnya lagi, tapi dengan mereka tidak hirau, tetap saja dilontari dengan batu sampai Sayyidina Ma'is meninggal dunia. Kalau seseorang tertuduh melakukan perbuatan zina, kemudian dia mengaku bahwasanya dia memang betul-betul melakukan perbuatan zina, hukum akan dilaksanakan. Tapi sebelum dilaksanakan hukum seperti dengan dirajam, ataupun juga akan disebar sebanyak 100 kali, ternyata dengan yang mengaku tadi itu di khalayak orang ramai mengatakan, saya meralat kembali dengan pengakuan tempoh hari. Pengakuan saya tempoh hari itu tidak betul. Pihak yang berwenang tidak boleh melaksanakan dan menjatuhkan hukum kepada orang yang tidak mengaku dengan perbuatannya. Macam mana hukum boleh dilakukan kepada orang yang tidak mengaku tanpa bukti dalam waktu yang sama? Ini hukum kita. Qala rahimahullahu ta'ala wal muqarru bihi darbani. Haqqullah yasihur ruju'u bihi anil iqrari bih. Sedangkan dengan hak manusia la yasihur ruju'. Kalau sudah saya mengaku ada hutang dengan Ustaz Amin 30.000, mau tak mau yang 30.000 harus dibayar. Wa taftakiru, dan diperlukan sehah ikrar kepada 3 perkara. Pengakuan daripada orang yang balik akil, pengakuan secara dikehendaki, tak boleh mengaku secara terpaksa. Pencuri setelah disikat, setelah dipukul, setelah dianiaya mengaku, tak sah pengakuannya seperti itu, sebab dia mengaku karena terpaksa. Wa in kana bimalin, kalau seandainya pengakuan itu dengan duit, maka disyaratkan syarat yang keempat, wahwa rusdu, artinya pintar dan mengerti. Apabila dia mengaku dengan suatu yang majhul, saya ingin membuat satu pernyataan di hadapan kalian semuanya, bahwasanya saya ada hutang dengan Yayasan Al-Bukhari. Itu namanya pengakuan secara majhul. Ustufsir, kita tanyakan, berapa hutang Anda dengan Yayasan Al-Bukhari? Qala wa yasihul istisna'u fil iqrari. Saya ada hutang dengan Ustadz Irwan sebesar 10 juta ringgit, kecuali 9.999.000. Jadi hutang saya setakat 1 ringgit saja. Boleh, tapi kan yang penting hebatnya itu dulu, saya ada hutang 10 juta ringgit, kecuali 9.999.000. Maka dengan demikian yang baginya setakat 1 ringgit saja. Itulah hutang kita, itu namanya istisna. Qala, ini masalah kawin. Rasanya kalau bilang mas kawinnya 80 ringgit itu malu. Mau supaya wah hebat. Jadi macam mana? Udah Ustaz Amin, kita mencari nanti kita di khalayak orang ramai, supaya orang tidak tuh pada kebingungan semuanya. Kita katakan mas kawinnya 100 juta. Gimana kira-kira? Ustaz Amin akur kata Ustaz Amin. Oke, sepakat mas kawinnya RM1 saja. Oke, kita mau RM1 saja. Oke, tapi jangan buat malu, insya Allah kita nggak malu. Nanti saya akan sebut 100 juta.
ente terima juga 100 juta. Ustaz Amin mau. Cari siapa yang pintar, siapa yang tidak. Jadi saya kata, Ustaz, saudara saya nikahkan dengan Laila binti Sadun dengan mas kawinnya 100 juta ringgit. Jadi kata Ustaz Amin, ku terima kawin atau ku terima angkat nikahnya Laila binti Sadun dengan mas kawinnya 100 juta ringgit. Jadi dengan kawan-kawan, barakallahu fiik, al-Fatihah. Tuh kira-kira yang wajib dia bayar berapa? Yang wajib dibayar angka yang disebut, bukan angka yang disepakati. Benar bayar 100.000 juta, 100.000 juta, atau 100 juta. Jadi hati-hati, kesepakatan yang secara diam-diam tadi itu tidak ada arti, sebab al-ibratu dengan yang kita ucapkan. Allah rahimahullahu ta'ala. Jadi orang ahli hukum itu ya imam pintar menipu. Itu ahli hukum. Sebab dia tahu selok belok untuk berlepas daripada hukum itu dia tahu. Jadi seperti dengan Imam Abu Hanifah, tapi cerita panjang waktu nanti habis. Qala faslun wa kullu ma amkana al-intifa'u bihi ma baqa'i ainihi jazat i'aratu, dan tiap sesuatu yang boleh dimanfaatkan dengan bendanya yang kekal maka boleh kita pinjamkan kalau seandainya manfaatnya itu tidak lebih daripada kesan. Cemana boleh dipinjamkan? Bila mau mati tak tahu Ustaz. Tapi kayaknya ente udah mau mati. Ya, siapa tuh Ustaz yang sehat tuh lebih duluan lebih awal daripada saya. Tak ada masalah. Ente dulu atau saya, yang jelasnya saya ada tanah di Alur Malai, saya pinjamkan untuk ente berkubur di situ. Jadi tiap yang boleh dimanfaatkan boleh kita pinjamkan. Bagaimana hukumnya kalau kita pinjamkan tanah untuk orang berkubur? Tidak boleh kita mengambil kembali dengan tanah yang kita pinjamkan, kecuali kalau simat yang dikuburkan di situ sudah hancur. Sementara kita pinjamkan tip, kita pinjamkan kereta, kita pinjamkan rumah. Kalau seandainya ada janji sebelumnya pun akan dipinjamkan sampai 10 tahun. Selepas 2 hari kita pinjamkan, boleh kita ambil. Sebab kita tidak ada suatu tuntutan yang harus dengan kita mengikuti atau menepati dengan janji yang kita janjikan. Jadi mungkin saja dengan kita punya cadangan untuk meminjamkannya selama 3 bulan, tapi setelah 1 minggu kereta kita ambil, tidak ada masalah. Kenapa? Sebab hukum pinjam meminjamkan itu jaisun minat tharafain, harus daripada kedua belah pihak meminjam. Ya jos. Qala idza kanat, minjam sabun boleh tak? Minjam sabun, minjam obat gigi, minjam brosnya silakan. Minjam obat gigi tidak sah. Minjam sabun tidak sah, sebab sabun bukan dipinjam. Yang betulnya macam mana? Saya mau minta sabun sedikit, saya mau minta obat gigi sedikit. Duduk di asrama 20 tahun tak pernah beli sabun dengan obat gigi. Meminta terus. Katanya pahala ngasih sedekah sabun, pahala. Iya, pahala. Tapi memangnya kita tak mau dapat pahalanya, seakan minta terus tuh macam mana? Orang sedang dapat pahala kita tak mau. Jadi yang dipinjamkan tuh benda yang kita pinjamkan kekal. Wa tajuzu al-ariyatu mutlaqan, dan dibenarkan dengan kita meminjamkan secara mutlak tanpa ada batas waktu atau terikat dengan waktu. Wahya madmunatun, dan dia wajib terganti alal musta'ir, kepada orang yang meminjamkannya, kepada orang yang meminjamnya, ikut nilai pada hari dia rusak. Jam motor enak banget, mantang-mantang punya orang lain. Kalau kereta dia mana macam tuh, tapi kena pinjaman, tahu pokoknya jalan kereta wera, jalannya seperti itu dah, bom. Apa katanya pinjaman Ustaz? Ya betul pinjaman, tapi bukan diseksa macam tu, bukan dirusakkan dalam jangka 3-4 hari. Nah, permasalahan kita sekarang, kalau kebetulan sampai rusak kereta pinjaman tadi itu, si peminjam wajib mengganti. Kalau kebetulan harganya pada waktu dibeli 40.000, harganya pada waktu rusak tadi itu 30.000 saja, yang wajib dia gantikan nilai pada hari rusak, nilainya pada waktu rusak.
Jadi rusak, pada rusak nilainya 30.000 saja yang wajib dikasihkan. Faslun. Waman ghasaba malan, dan dengan seseorang yang merampas harta, barang siapa yang merampas duit, barang siapa yang menudung, merompak terhadap hak milik seseorang, wajib dia mengembalikannya dengan mengembalikan arsu naqsihi wa ujratu mislih. Apalagi, jadi kalau kebetulan dengan seseorang merampas kereta, berapa buah? 3 buah. Dirampas kereta yang 3 buah tadi itu selama tidak kurang daripada 3 bulan. Dia rampas 3 buah kereta dan dia biarkan selama 3 bulan. Masuk gudang, dia pakai itu urusan dia. Setelah 3 bulan dengan ceramah insaf. Alam yahdihil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Mungkin dengan doa daripada Imam Ibn Malam, mungkin mendengar bacaan daripada Imam Syekh Al-Hudzaify, ataupun juga mendengar bacaan daripada siapa? Insaf. Pendek kata, kereta yang 3 buah mau dikembalikan. 1. Kembalikan 3 buah kereta yang berkenan kepada yang punya. Kembalikan juga dengan arsun naqsi. Kembalikan juga dengan hitungan sewa selama 3 bulan. Jadi bukannya setakat kembalikan kereta yang 3, tidak. Kalau kebetulan kereta kemarin atau kereta itu dirampasnya, nilai harganya tidak kurang daripada 200.000 ringgit. Pada hari dia mengembalikan setelah 3 bulan, nilainya hanya 150 saja. Nilai yang berbeda atau perbedaan harga daripada 200 kepada 150 disebut dengan arsun naqsi. Jadi dia kembalikan kereta yang 3 buah tambah dengan nilai kurangnya 2. Yang ketiga, dihitung sewa untuk 3 bulan. Sewa 1 hari 50 ringgit. Sewa 1 bulannya 4.500. Juga harus mengembalikan duit senilai 13.500. Jangan hanya taubat saja, tapi kereta yang dirampas tadi kembalikan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Aku banyak salah ya Allah. Termakan harta rakyat ya Allah. Ampun, tidak cukup. Kembalikan uang rakyat dulu, baru menangis di hadapan Allah. Senang banget mau masuk surga. Sudah merampas istighfar semata. Tidak boleh, kembalikan barang rampasan baru taubat. Faslun. Qala rahimahullahu ta'ala, fa in talita, kalau seandainya barangnya itu hilang, maka dia wajib menggantikannya ikut harga nilai barang yang berkenan dengan nilainya yang tertinggi, lain dengan Arya. Ini rumit ya? Tidak rumit, senang saja. Ya, senang Ustaz belajar fikih tiap hari. Sekarang tak pernah belajar fikih lagi. Ini murah, yang mahal saja. Tadi tetap dengan kereta. Kalau kita pinjam kereta, kereta pada waktu dibelinya harganya 100.000. Pada waktu dia pinjamkan kepada kita rusak, insiden, hilang, hangus, hanyut. Jadi berapa yang harus kita gantikan kepada yang punya kereta? Harganya pada hari dia hanyut, harganya pada hari dia rusak. Berapa? 70.000. Itu saja kita bagikan kepada yang punya. Tapi bagi orang yang merampas kereta, kereta dia rampas pada hari Sabtu, harga kereta yang dirampasnya pada hari itu adalah 100.000. 5 hari berikutnya harga kereta melambung naik sampai 150.000. Lepas itu 2 minggu berikutnya turun menjadi 60.000 saja. Berapa yang harus dia gantikan kalau pada itu dengan kereta tadi itu hilang? Yang wajib dia gantikan nilai yang tertinggi dari hari kereta dia ambil sampai dengan kereta itu hilang. Berapa yang tertinggi? 150.000. Kenapa Ustaz? Ya dia juga zalim. Harga kereta naik melambung tinggi daripada 100 jadi pada 150. Jadi yang harga turun 120, 90, 70 itu tak dinilai. Kereta sudah hilang, yang dinilai harga yang tertinggi, itulah yang diberikan kepada tuan kereta. Qala rahimahullahu taala, faslun. Wa syubhatu wajibatun bil khultati, dan dengan syubhah hukumnya wajib dengan khultah. Saya Ustaz Amin Nazim dengan Hafizan Patoran yang dengan kami berempat pada waktu tahun 1970. Sudah lahir Ustaz Amin? Belum? Nazim? Hafizan? Tadi yang tua sedikit.
Hadir Ustaz Mahathir. Oke, tahun 70 masih sudah hadir. Oke, saya Ustaz Mahathir. Ini juga masih muda lagi, yang agak tua tuh dengan Tuan Haji Mustafa. Mana Cigo? Cigo mana Cigo kita? Cigo kenapa ke belakang Cigo? Jadi kami berkongsi, saya dengan Tuan Haji Mustafa tambah dengan Cigo Ghazali. Pada tahun 70-an, tanah di sini hampir tak ada harganya barangkali Cigo. Tahun 70-an tanah di sini berapa harganya? Tak ada perumahan kan di sini. Tuh dengan jalan pipit. Rasanya pada itu belum ada lagi. 70. Nah, udah 2000. PD kata kami beli tanah tidak kurang daripada 3 hektar. Untuk memisalkan ini saja sebenarnya. 3 hektar tanah, harga 3 hektar tanah ukuran 30.000 meter persegi tadi itu hak Cigo 1 hektar, hak saya 1 hektar, hak Ketuan Haji Mustafa pun juga 1 hektar. Harganya pada itu tidak lebih daripada 30.000 saja. 10.000 lunas harga tanah. Kemudian setelah 20 tahun berikutnya, harga 1 hektar tanah di situ bukan lagi 10.000, sudah mencapai 10 juta. Dan kebetulan pada waktu saya sedang berada di luar, dengan Haji Mustafa juga sedang berada di Mekah, dengan Cigo mendapatkan tawaran dengan tanah beliau tadi itu seharga 200 juta. Tapi kalau dijual sama orang Melayu paling mahal harganya 20 juta. Dijual kepada orang Cina harganya 100 juta. Sepatutnya dengan Cigo sebelum menawarkan kepada orang Cina, tawarkan kepada kami berdua terlebih dahulu tanpa memberitahukan kepada kami. Ambil kesempatan. Wah, kalau begitu Cigo tak bagus. Kalau macam tu, pada waktu kami sedang berada di luar, ternyata hak Cigo tadi tu beliau jual dengan orang Cina harga 100 juta. Sekembalinya kami dari Mekah, kami punya hak untuk menuntut hak yang terjual tadi itu secara paksa dengan gunakan hukum. Macam mana? Hak Haji Mustafa separuh, 5.000 meter persegi, hak saya juga separuh. Tapi seberapa senilai harga penjualan Cigo dengan orang Cina, senilai itu juga uang yang harus kami bayar. Saya bayar 50, dengan Tuan Haji Mustafa pun juga bayar 50. Ini disebut al-mutalabatu bisyubha. Jadi untuk apa saja adanya hak yang semacam itu? Tujuannya tidak lebih. Kalau tadi dengan kita, ini orang Melayu, ini Melayu, ini Melayu, ini saudara, ini saudara, ini saudara, ini teman, ini teman, ini teman. Supaya jangan sampai ada unsur asing yang duduk di kawasan kita, Islam memberikan leluasa kepada orang yang di situ. Kan kalau terjual dengan perusahaan Jerman misalnya, tentu ada orang Barat yang masuk ke perkampungan kita. Kita tidak inginkan supaya Melayu saja semuanya. Allah bagikan hak kepada kongsian tadi itu untuk menuntut hak syur'a supaya jangan sampai terambil dengan orang lain. Jelas? Tidak jelas pun juga harus jelas. Qala rahimahullahu ta'ala wa syub'atu wajibatun bil khultati dunal jiwar. Tidak pakai titik. Jiwar artinya setetangga terhadap sesuatu yang boleh dibagi. Dunama la yuqsam. Tapi kalau seandainya syub'ahnya dengan barang yang tidak boleh dibagi, tidak boleh. Tapi kulli ma la yunqalu minal ardi. Dan pada tiap sesuatu yang tidak boleh dipindahkan, seumpama tanah kal aqari wa ghairihi bisamanil ladzi waqa alaihi al-bai'u wa huwa 'alal faur fa in akharha. Menuntut hak syubhah itu harus segera. Kami datang dari Mekah, saya datang langsung menemui Cigo, hak tanah yang terjual itu akan saya beli. Tanah yang dijual saya datang kepada si pembeli, hak saya akan saya ambil, harus secepatnya, tidak boleh ditangguh-tangguhkan. Wa idza tazawwaja imra'atan, apabila dengan seseorang kawin dengan seorang wanita, mas kawinnya separuh tanah yang terkongsikan, maka dengan kongsinya punya hak untuk mengambil tanah itu dengan menggantikan mahar misil kepada istri yang berkenaan. Wa in kana syufa'u jama'atun wa in kana syufa'u jama'atan istahaqquha ala qadril amlak. Kalau seandainya kongsiannya itu banyak, maka masing-masing akan mengambilnya ikut nilai haknya masing-masing. Faslun, masih ada waktu 15 menit. Walil qirati arba'atu syara'ita. Dan qirat mempunyai 4 syurut. Walil qardi
qardi artinya pinjaman. Syaratnya ada 4. Walil qardi walal qirat itu. Ustaz Amin. Qirat kasih alif. Qala faslun fi ahkamil qirati. Walil qirati, qirat artinya mudharabah, memberikan modal kepada seseorang. Dan untuk kita memberikan modal itu terdapat 4 syarat. 1. Ayyakuna ala nadin, hendaklah modal yang kita berikan itu berupa uang tunai. Saya punya 1 gudang pasir dengan bata, dengan batu, dengan semen. Saya katakan dijual semuanya, kita kongsi. Ente tukang jual, saya yang punya barang. Nanti dengan keuntungannya kita bagi sama. Tidak so. Kalau memang mau juga kita bagikan realistik, kita bagikan apa disebut dengan jualah, kita berikan komisi atau commission. Kalau seandainya memang mau juga kita upah. Tapi kita berkongsi atau kita memberikan modal dengan memberikan 1 gudang barang elektronik, atau dengan 1 gudang kasut, atau dengan 1 gudang kain, jual, dan dengan hasilnya akan kita bagi sama. Tidak sah sistem qirat yang semacam itu. Jadi untuk kita memberikan modal kepada seseorang, kita modali dia dengan uang kontan, dengan uang tunai ala nadin. Wa ayyadana rabbul maili, dan juga dengan pemilik duit mengizinkan kepada amil yang bekerja untuk bertasarruf, menjual dan membeli. Au bimala yang qati'u wujuhuhu ghaliban, atau terhadap sesuatu yang senantiasa ada. Wa ayyashtarita lahu juz'an ma'luman minar ribhi, dan disyaratkan dia mendapatkan sebahagian daripada keuntungannya. Ustaz Amin, ini modal, ente niagakan, ente tunjangkan modal saya 40% keuntungan untuk saya, 60% keuntungan untuk kamu. Itu kesepakatannya. Sementara bagi duit kepada bank, kemudian dengan keuntungannya 60% daripada duit yang kita pinjamkan, itu hukumnya riba, dosa besar. Yang sahnya macam mana? Ini duit bagikan kepada bank. Bank sebagai pihak yang kedua yang akan memodalkan, yang akan menunjangkan duit kita dalam bidangnya masing-masing, atau dalam bidang spesialisnya, pertanian, industri, peternakan, terserah. Tapi persentase peratus keuntungan untuk yang punya duit 40%, 30%, 20% ikut perjanjian, yang selebihnya untuk yang memodalkan, untuk yang menunjangkan. Oke, tapi kalau kata dia, saya minta modali 100.000 ringgit dan kamu akan saya bagi untung tiap bulan 5.000 ringgit, hukumnya batil. Kenapa? Sebab mungkin dia dapat untung banyak, 5.000 ringgit kita ada hati. Mungkin juga dia tidak dapat untung apa-apa, 5.000 ringgit luar biasa. Jadi macam mana yang adilnya? Yang adilnya keuntungan disebut dengan peratusnya saja. 40% dengan 60%, atau 50-50. 50% untuk yang punya duit dan 50% untuk yang memodalkan. Qala rahimahullahu ta'ala, wala yuqaddaru bimuddatin, dan tidak dihitung, tidak ditakdirkan dengan masa tertentu sampai untung. Wala dhamana 'alal 'amili, dan tidak wajib pengganti kepada orang yang mengusahakan, kepada orang yang meniagakan, kecuali kalau secara sengaja. Saya bagikan modal kepada Nazim mau dagang kain silakan, emas silakan, kereta silakan, modal banyak. Nah, apakah kalau kebetulan Nazim bankrupt dia wajib menggantikan modal saya tadi itu? Tak wajib. Dia harus jujur. Kalau seandainya dia bankrupt, saya yang rugi. Kalau kita mau aman dengan duit kita pinjamkan. Tapi kalau kita pinjamkan, kita hutangkan, kita tidak boleh dapat untung. Wa idza hasala ribhun, apabila dapat untung atau rugi, maka dengan keuntungan dan kerugian akan ditanggung oleh mereka bersama. Faslun, wal musaqatu jaizatun, musakat menyiram, menjagakan kebun seseorang yang sudah berbuah. Tapi ini hanya dibolehkan untuk buah tamar dengan buah anggur saja. Dia mempunyai 2 syarat dengan hitungan waktu tertentu selama 3 bulan. Peliharakan kebun saya sampai musim panen, dan kamu akan saya kasih 10% daripada hasilnya. Oke, silahkan. Itu namanya musaqah.
perpawahan kita bagi tanah kosong untuk dia bercocok tanam. Hasilnya 40 dengan 60. 60 untuk yang bekerja, 40 untuk orang yang punya tanah atau tuan tanah. Boleh. Qala amalun ayyu'ayyina lil 'amili juz'an ma'luman minas samarah, menetapkan bahagian tertentu daripada buah untuk orang yang bekerja. Kemudian yang dikerjakan itu terbagi kepada dua. Perbuatan yang manfaatnya kepada buah itu adalah kewajiban daripada amil, dan manfaat amal perbuatan yang manfaatnya kepada tanah itu adalah kewajiban daripada pemilik tanah. Faslun wa kullu ma amkana al-intifa'u bihi, tiap sesuatu yang boleh dimanfaatkan dengan benda yang masih utuh, tiap sesuatu yang boleh dimanfaatkan dengan barangnya yang masih utuh, sah untuk kita sewakan. Kalau manfaatnya boleh kita ketahui dengan salah satu daripada dua perkara, kita ketahui dengan waktu atau kita ketahui dengan perbuatan. Kereta bermanfaat, boleh kita sewakan. Jam bermanfaat, boleh kita sewakan. Rumah bermanfaat, boleh kita sewakan. Ya imma kita tentukan dengan waktu selama 3 hari, ya imma kita tentukan dengan amalan. Tolong buatkan saya 3 buah rumah dengan upah sekian. Itu namanya ijarah. Wa itlaquha, sementara tanpa menentukannya secara mutlak, yaqtadi ta'jilal ujrati illa ayyashtarita ta'jil. Jadi Anda, saya upah untuk membuatkan saya 3 buah rumah banglo dengan upahnya 300.000 ringgit. Jadi kata dia, saya terima. Kalau seandainya tidak disebut apakah segera atau macam mana, harus dengan upahnya tuh kita segerakan. Kalau ingin berutang kita bagi tahu. Wala tabtulul ijaratu bimauti ahadil muta'aqidaini, dan tidak batal sewa menyewa dengan meninggalnya salah satu daripada dua yang berakal. Wa tabtulu, dan akan menjadi batal bitalafil ainil musta'jarah. Sewa 3 hari. Sampai itu mogok rusak. Apakah kira-kira dengan motor yang kita sewa tadi itu boleh kita kembalikan? Boleh kita kembalikan, dan ijarahnya menjadi batil. Kenapa? Sebab sebelum cukup 3 hari kita pakai keretanya udah rusak. Qala wa tabtulu bitalafil ainil musta'jarah wala dhamana, dan tidak wajib ganti kepada orang yang menyewa kecuali kalau secara sengaja. Motor tuh kira-kira dengan motor crash di sana macam-macam namanya. Jadi dengan crash tadi itu tuh kira-kira muatannya untuk berapa orang? 2 orang. Dia boleh membawa kira-kira kalau 2 orang pun kira-kira kalau dengan timbangannya tidak lebih daripada katakan saja 120 kilo. Paling banyak katakan saja 150 kilo. Bagaimana kalau kemudian dengan kita sewa motor, sewa 1 harinya 30 ringgit. Tapi dengan kita naik berapa orang? Kita depan, istri belakang, anak 2, bahu 1, 2, kemudian di leher 3, kemudian berdiri lagi di belakang macam tu. Tidak kurang daripada yang 10 orang keluarga besar tadi itu boleh naik dengan 1 buah motor saja. 10 maji, 10, bukan 2, 10. 2 laki istri, 2, 4, sini 5. Kan ada tempat pijakan kaki tadi itu, boleh juga dia 1 sini, 1 sini. Belakang lagi 1 samping, 1 samping. 2, 4, 6, 8, 9, 10 dengan di leher. Masya Allah, tabarakallah. Kan Jagung tuh pernah membawa 15 orang dulu. Masa pameran atau masa promosinya 15 orang, tahu berapa orang? Akhirnya kereta crash itu jangankan sampai ke Epos, sampai ke Kuala Lumpur, baru saja dihidupkan dengan biasa tuh hancur semua. Itu macam mana? Wajib ganti tak? Wajib ganti. Tapi kalau dia pakai elok, sederhana biasa tuh. Elok sekali, masya Allah, lenyap
sekali. Masya Allah, tabarakallah, tidak ada masalah. Kalaulah ditakdirkan Allah rusak, mogok di tengah jalan, rusak engine-nya, terbakar atau apa saja problemnya, yang menyewa tidak wajib mengganti, sebab dia pakai secara elok. Tapi kalau semacam tadi itu, Masya Allah, tabarakallah, pasir, sewa kereta Ansar misalnya, sana sebut Kijang, Masya Allah tuh untuk penumpang boleh 7 orang. Sementara dengan dia bata masuk, pasir masuk, besi masuk, rekel masuk, tanah masuk, semuanya masuk di situ. Masya Allah, tabarakallah. Kalau dibawa batas sampai 10 tan misalnya, yang walaupun Ansar buatan yang terbaik atau dengan buatan Jepun yang original, tetap saja dia tidak boleh tahan. Wajib ganti, wajib mengganti. Kenapa? Sebab menyalahi adat. Kalau kebetulan dengan kita sewa motor, panjang lagi masalah sewa ya, sewa motor yang kita sewa tadi itu, ya ima kita sendiri yang memakainya atau kita bagikan kepada orang lain. Boleh dipakaikan oleh orang lain selama 24 jam masa kita menyewa. Dengan catatan orang lain yang memakainya pun juga pemakaiannya semacam mana kita. Qala rahimahullahu taala, sedikit lagi, faslun. Wal ju'alatu, bahasa kita commission, mengasihkan komisi. Jaizatun, siapa yang berhasil untuk carikan saya rumah, saya bagi dia duit 300 ringgit. Siapa yang berhasil untuk mencarikan jodoh buat saya kasihkan dia duit 500 ringgit. Siapa saja yang berhasil, kita akan bagikan duit. Duit yang kita bagikan tadi itu namanya ju'alah. Wa huwa ayyashtarita, dia mensyaratkan untuk mengembalikan barang yang tercecer. Iwadan makluman, bahagian yang tertentu. Apabila dengan yang mencarikan tadi itu berhasil untuk mendapatkannya, dia pun juga berhak untuk mendapatkan uang itu. Faslun, yaqulu rahimahullahu ta'ala, kita berhenti kepada bab hibah. Wa idza dafa ila rajulin ardan, apabila kita menyerahkan bumi, tanah kepada seseorang untuk dia bercocok tanam dengan syarat bahagian tertentu daripada hasilnya. Ini untuk Anda bercocok tanam. Saya punya tanah sebesar 5 hektar. Silakan saja untuk menanam gandum, untuk menanam jagung, untuk menanam padi. Hasilnya 40% untuk Anda dan 60% untuk aku. Silakan. Itu namanya perpauhan. Kalau dengan bahasa Arab disebut dengan muzara'ah dan mukhabarah. Qala idza dafa ila rajulin ardan liyazra'aha wa syarata lahu juz'an ma'luman min rai'iha, daripada hasilnya hukumnya tidak boleh. Ini mazhab Imam Syafi'i. Mazhab jumhur perpauhan hukumnya boleh, mazhab Syafi'i hukumnya tidak boleh. Wa in akrahu, kalau seandainya dia sewakan tanah tadi itu dengan emas dan perak, atau dengan syarat lahu ta'aman ma'luman fi dhimmatihi, atau disewakan dengan hasil sejumlah sekian belek atau kilo secara dihutangkan, hukumnya jaiz. Sumqala faslun, tanpa kita berhenti di situ. Waktu kita sudah pukul 10.05. Kita ada masa dalam 20 menit, paling lama di 25 menit untuk tanya jawab. Silakan yang ada pertanyaan. Derek dulu.